Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya hari ini walaupun dalam keadaan hujan kita tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan rutinitas kita seperti biasa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Pengawas, Bu Farida yang sudah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Tim Mutu Internal Sekolah, beserta Bapak Ibu Majelis Guru beserta TNI yang hadir pada kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang sudah saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan penyusunan perencanaan sekolah berdasarkan analisis rapor pendidikan, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama menentukan prioritas perbaikan layanan berdasarkan rapor sekolah kita, dan sudah juga kita buat perencanaan yang nantinya akan kita laksanakan di tahun 2025. Saya untuk guru-guru di sini adalah kita itu bersatu padu bekerja sama, jangan kita pasti akan berjalan dengan lancar. Amin. Jadi saya lihat semuanya nampaknya saling bekerja sama. Ya, kompak, semangat itu yang kita harapkan. Apalagi menanyakan saling semangat. Terus mudah-mudahan saya lihat acara kita ini dari awal sampai akhir sangat aktif, sangat bagus. Semoga di masa-masa akan datang bisa kita teruskan dan lebih dikembangkan lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan sekolah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menyusun rencana kerja yang realistis dan terukur. Yang keempat, memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Yang selanjutnya, menyepakati prioritas program sekolah. Yang selanjutnya, mendorong inovasi dan solusi kreatif. Yang terakhir, menciptakan perencanaan yang transparan dan akuntabel. Melalui diskusi ini diharapkan kita dapat menyusun perencanaan sekolah terkait 3 komponen perencanaan berdasarkan prioritas perbaikan sekolah, yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran yang nantinya akan termuat di dalam kurikulum sekolah, yang mencakup 2 indikator, yaitu menentukan prioritas perbaikan layanan yang dapat diterapkan pada pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Indikator yang kedua, menerapkan prioritas perbaikan layanan melalui pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, yaitu perencanaan pengembangan kompetensi PTK yang mencakup mengidentifikasi kebutuhan belajar PTK. Yang kedua, mengidentifikasi sumber belajar PTK. Yang ketiga, yang berkaitan dengan perencanaan sarana prasarana. Saya minta Bapak Ibu untuk membandingkan apa perbedaan antara 2 gambar ini. Sudah dibandingkan? Ayo, saya minta pendapatnya Pak Airani. Yang sebelah itu
Masih proses. Masih proses. Yang sebelahnya Perencanaan. ya. Ada pendapat yang lain? Yang di belakang ada pendapat yang lain? Apa perbedaan antara dua gambar? Perbedaan dua gambar ini? Saudara ini? Sama. Sistem. Ya, dari gambar tersebut sama-sama kita lihat yang pertama yang sebelah kiri itu gambar rumah, ada di bawahnya kalau kita bilang itu sketsa ya, sketsa perencanaan. Di situ terlihat rinciannya sangat jelas, mulai mungkin dari fondasinya dan dari rencana tersebut bisa dihitung juga berapa bahan-bahan yang dibutuhkan kalau kita lihat. Kemudian akan menjadilah sebuah rumah yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal. Kalau yang sebelahnya itu kita lihat memang bangunan juga, tapi kalau kita lihat kurang perencanaan karena yang pertama tidak selesai, rumah tersebut tidak selesai. Kemudian bentuknya juga tidak jelas, dan kalau kita lihat dari sisi keamanannya juga tentu sangat mengkhawatirkan. Dan jadi kalau kita lihat fondasinya juga tidak kuat karena tidak adanya perencanaan itu. Terima kasih. Aplaus dulu buat Bapak Hairani dan Bu Siti. Tenang ya. Coba kita lihat. Oke, ini ya yang dijelaskan oleh Pak Hairani dan Bu Siti tadi. Kalau yang pertama itu dibuat sesuai dengan perencanaan, di sketsa dulu, dibuat yang bagus sehingga bangunan nantinya juga akan bagus. Sedangkan bangunan yang keduanya asal-asal aja, mungkin belum sempat ditempati udah ambruk. Apa kaitannya dengan proses perencanaan kita di sekolah terkait dengan perencanaan pembelajaran? Nih, ternyata perencanaan pembelajaran sangat penting untuk memastikan seluruh warga sekolah dapat membangun sekolah yang berkualitas. Jadi ujung tombak seluruh kegiatan yang ada di sekolah kita adalah perencanaan. Jadi khusus untuk kegiatan kita susun itu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan peningkatan kompetensi PTK, dan yang ketiganya adalah perencanaan sarana prasarana. Jadi ini ada 3 komponen yang sangat-sangat penting yang menentukan kualitas perbaikan layanan di satuan pendidikan. Coba lagi, apa yang membuat perencanaan pengembangan PTK perlu dilakukan setelah perencanaan pembelajaran? Jadi 3 komponen tadi kan tidak bisa kita pisahkan tuh. Perencanaan pembelajaran, perencanaan peningkatan kompetensi PTK, dan yang ketiga perencanaan sarana prasarana. Nah, kenapa pengembangan PTK ini perlu dilakukan setelah perencanaan pembelajaran? Coba siapa yang mau menyampaikan? Ada? Organis mungkin? Oh, siap. Bu Nawia? Kalau menurut saya, jadi tadi ada apa pertamanya tadi? Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Kenapa selanjutnya sebelumnya itu harus perencanaan pengembangan PTK setelah tadi ya? Jadi di situ PTK mungkin menurut saya sudah mempunyai arah. Jadi nggak asal-asalan karena sudah ada perencanaan pembelajaran seperti itu. Jadi tidak asal kalau ini masyarakat tugas. Oke, aplaus buat Bu Nawia Atika bahwa penting kita laksanakan pengembangan PTK ini setelah perencanaan pembelajaran. Jadi jangan perencanaan pembelajaran sudah kita buat sedemikian rupa, namun kompetensi PTK-nya tidak ada gitu. Jadi harus sejalan. Jadi intinya 3 komponen ini tidak bisa terlepas, harus saling berdampingan. Perencanaan pembelajaran
ternyata sekolah yang kita cita-citakan itu salah satu komponennya adalah pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, sekolah yang kita impikan, hal atau tokoh utama pada satuan pendidikan itu adalah pendidik. Bagaimana ciri-ciri sekolah yang memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar dan berbagi serta berkolaborasi? Nah, dari ini nanti kita bisa melihat apakah kita sebagai pendidik sudah masuk ke dalam golongan pendidik yang akan menciptakan sekolah yang dicita-citakan itu. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, pendidik terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kita ada terbayang nih, apakah selama ini kita pernah melakukan refleksi pembelajaran setiap selesai melaksanakan proses pembelajaran? Ya, pernah Bapak Ibu? Pernah enggak? Pernah ya? Pernah. Ya. Jadi refleksi pembelajaran itu diharapkan harus sering dan berkelanjutan. Bukan pas diobservasi saja refleksinya. Ya. Bukan pas saat kita melaksanakan observasi kinerja, kita melaksanakan refleksi pembelajaran. Tapi yang baik itu adalah selalu terbiasa melaksanakan proses refleksi pembelajaran. Adanya kegiatan refleksi secara rutin yang dilakukan oleh pendidik terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Ini adanya rasa keinginan pendidik untuk terus mencari sumber belajar, memanfaatkan Kombel untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi. Nah, kita kan sudah membentuk Kombel, kami Bu sudah membentuk Kombel belajar sesuai dengan rumpun pelajaran masing-masing. Di SMP 2 ini sudah ada 4 Kombel dan sudah terdaftar di PMM. Kemudian pendidik terbuka untuk menerapkan praktik baru. Adanya keinginan untuk selalu mencoba praktik baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kemudian berkreasi dalam menyajikan pengalaman belajar yang terbaik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru-guru SMP Negeri 2 Siantan sudah ada ya, yang masuk ke dalam ciri-ciri dari sekolah yang kita impikan, kita cita-citakan, di mana salah satu cirinya adalah pendidik yang memiliki ciri-ciri ini. Untuk memastikan pendidik dapat menjadi pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi, maka perencanaan untuk pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu dilakukan. Di mana perencanaan pengembangan kompetensi PDK dilakukan setelah perencanaan pembelajaran agar pengembangan kompetensi PDK bisa mengakomodasi kompetensi yang dibutuhkan dari pembelajaran yang direncanakan. Ini nomor 3 ini. Nomor 2, bagaimana cara Bapak Ibu merancang pembelajaran yang bersifat aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak Ibu mengevaluasi efektivitas perencanaan pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada sok apa nih? Penelitian tindakan gelas ketika nih
Bagaimana cara Bapak Ibu memastikan bahwa pembelajaran dirancang? Oh ya, latar belakang ya itu salah. Latar belakang siswa. Evaluasi efektivitas perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Layanan ya, memberikan layanan. Yang BK untuk Budnet selaku Bella, mungkin bagaimana Ibu memastikan layanan ya, layanan beritanya relevan dengan latar belakang siswa. Oh banyak Berbagi praktik baik ya. Karena antara guru yang satu dengan guru yang lain tentu berbeda perlakuannya. Ya. Ada yang sudah siap? Sudah siap? Dengan perencanaan pembelajaran, bagaimana cara kita memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang itu relevan dengan kemampuan dan latar belakang siswa kita. Tentunya yang awal sekali kita lakukan adalah melakukan asesmen awal, baik kesiapan belajarnya maupun gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Itu yang pertama kita lakukan, ya. Dengan cara apa? Bisa melakukan tes, wawancara, atau observasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tertib kolaboratif dan berpusat pada siswa. Tentunya ketika merancang pembelajaran ini berdasarkan asesmen awal yang telah kita peroleh. Nah, disitulah kita memahami sebenarnya kebutuhan belajar peserta didik kita seperti apa, sehingga akhirnya kita akan menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, atau misalnya kita menciptakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, baik dari gaya belajarnya ataupun kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengevaluasi apakah perencanaan yang kita buat itu efektif atau tidak. Tentunya di akhir pembelajaran biasanya kita melakukan refleksi dalam pembelajaran, ya Bapak Ibu. Bisa refleksi dalam pembelajaran pada saat proses pembelajaran, ataupun kita lakukan asesmen formatif di akhir pembelajaran untuk melihat pada saat proses pembelajaran sejauh mana peserta didik mungkin dari materi mengetahui materi yang kita berikan, atau mungkin mereka merasa senang atau kebutuhan belajarnya terpenuhi atau tidak. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Siti. Terima kasih pada Bu Siti. Ya, dari Nara ya. Ini adalah yang sudah dilakukan oleh Bu Siti dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang berbeda? Mungkin ada dua. Yang pertama, bagaimana cara Bapak Ibu memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang relevan dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Merancang perencanaan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik, baik itu kognitif dan non kognitifnya. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu merancang pembelajaran yang bersifat aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Kita merancang rencana pembelajaran tadi sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa dari hasil asesmen awal. Nantinya, kalau kita sudah ketahui, kita bisa memilih model-model pembelajaran yang bisa membuat anak aktif, kolaboratif, misalkan nanti berbasis TIK atau misalnya berbasis game gitu. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak Ibu mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan? Berefleksi. Boleh sebenarnya kalau berefleksi ini refleksi dengan anak, dengan rekan sejawat, ataupun refleksi mandiri boleh Bapak ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Aplaus buat Bu Anang. Semangat, aplaus buat Bu Anang. Oke ya, ada yang lain lagi dari yang disampaikan oleh Bu Siti, Bu Hanum, atau punya yang lain gitu? Untuk perencanaan pembelajaran, bagaimana cara Bapak
Ibu memastikan bahwa pelajaran yang dirancang relevan dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Kalau saya di sini cukup satu saja, jadi memberikan tugas praktik dulu di rumah sebelum belajar dimulai agar nanti kita tahu gimana. Terus buat Mas Roni, ya nanti dia memberikan pembelajaran di rumah terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, itu yang untuk proses pembelajaran ya. Kalau untuk layanan BK, terima kasih. Kalau untuk layanan bimbingan dan konseling ini setiap tahun di awal tahun kami melaksanakan penyebaran angket asesmen hubungan sekali di awal tahun. Kemudian dianalisis menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, dan dari analisis data tersebut akan menjadi acuan untuk membuat program semester, kemudian dan program tahunan. Kemudian dari program tersebut dibuat lagi RPLBK. Pada RPLBK sama dengan ini adalah adanya evaluasi, juga evaluasi hasil dan evaluasi proses. Kemudian ada juga evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau proses adalah bimbingan konseling itu berdasarkan pada menempelkan. Nah, ayo Dari sini Pak Rudi ya dia. dah, dari sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua terkait perencanaan pengembangan kompetensi PPK. Yang pertama, kompetensi apa menurut Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja sebagai pendidik atau tenaga pendidikan? Yang Bagi yang ngeleng, buang aja. Mari kita buang. Tidak boleh. Nggak akan boleh kan aja itu. Dengan tugas yang diberikan kepada saya, Ya. karena saya sebagai pengelola perpustakaan, jadi kompetensi yang saya butuhkan adalah kompetensi yang relevan dengan tugas yang saya berikan. Misalnya karena saya ada di perpustakaan, jadi kompetensi dalam mengelola koleksi buku yang ada di perpustakaan, membarikot dan memberi nomor panggilan dan sebagainya. Kemudian prioritas apa yang harus dikembangkan menurut saya adalah program yang harus dikembangkan adalah program yang membantu peserta didik dalam belajar. Misalnya buku-buku yang ada di perpustakaan itu harus dilengkapi untuk meningkatkan kompetensinya dengan memberikan ya Bu kayak pelatihan dan sebagainya terkait yang berhubungan dengan perpustakaan. Yang paling penting dan perlu dikembangkan teknologi. Nah, artinya kita sebagai guru harus beradaptasi gitu ya. Kita lihat bahwa dunia pendidikan sekarang banyak sekali teknologi, aplikasi-aplikasi yang harus kita pelajari dan memudahkan kita sebagai guru juga berdampak positif itu kepada siswa. Contohnya media Canva, AI itu. Nah, menurut saya kalau saat ini seorang guru memang harus memahami itu dan harus memang mau tidak mau beradaptasi dengan itu. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa atas pemeriksaan. Ya, berarti kompetensi menurut Bu Lisa yang perlu ditingkatkan adalah harus mensejalankan antara pemanfaatan teknologi dengan pembelajaran. Ya, ini di sekolah kita Pak Wisnu bisa, Bu Siti Rahma bisa. Ya, kita atur untuk berbagi praktek baik dengan guru-guru yang belum mungkin memahami tentang pemanfaatan seperti Canva dan sebagainya sebagai media pembelajaran. Ya, bersedia ya Pak Wisnu, Bu Siti. Siap. Ya. Tapi saya rasa nih kawan-kawan semua nih
Mungkin 90% udah paham ya Udah jago. tentang pemanfaatan tanpa dalam proses pembelajaran atau teknologi yang lainnya. Mungkin dalam pembuatan video animasi yang pernah kita buat kemarin juga. Silakan Bagaimana Bapak Ibu menentukan prioritas program pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan sekolah? Menentukan prioritas program pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan sekolah itu dengan melihat hasil analisis rapor pendidikan. Jadi dari analisis rapor pendidikan yang sudah dirapatkan ada hasilnya, dari situlah kita tentukan prioritas apa saja yang harus dikembangkan gitu dari hasil analisis rapor pendidikan. Oke, terima kasih Bu Anum. Ya, jadi kita melihatnya yang pertama adalah berdasarkan rapor pendidikan kita. Ya, rapor pendidikan. Jadi nanti baru kita merencanakan seperti yang sudah kita lakukan analisis kemarin. Apa kira-kira kegiatan untuk meningkatkan kompetensi di bagian mana yang masih rendah atau yang masih perlu ditingkatkan lagi, perlu dikuatkan lagi dari hasil analisis rapor pendidikan tersebut. Yang perencanaan sarana prasarana. Yang pertama, apa saja sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran lingkungan. Bagaimana memaksimalkan penggunaan sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah? Oke. Silakan Bu aja pertanyaannya. Semua dari dibilang sama Pak Isu, cuma ini cara kita memelihara yang dibilang sama Pak Isu tadi. Kesadaran mungkin dari kesadaran dari diri kita sendiri memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Mungkin kesadaran untuk diri kita sendiri saja yang perlu kita maksimalkan lagi. Hanya itu dari saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya. Bu Bapak. Wali kelas minjam tak pernah kembali. Ya baik, ini tambahan sedikit, tadi semua sudah dijelaskan juga dan itu semua memang yang kita butuhkan. Tapi tambahannya untuk di kelas memang proyektor kita rata-rata sudah ada, tetapi kalau bisa layarnya itu memang kita pasang karena ada beberapa kelas yang dinding itu sudah tidak rapi lagi dan dicoret-coret sehingga tidak jelas. Contoh di kelas 73 itu tembaknya itu udah nggak fokus lagi, kemudian memang dindingnya sudah tidak jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk memaksimalkan sarana prasarana tersebut? Tentunya tadi yang dikatakan Bu Kepala Sekolah, biarlah rusak tapi kita pakai. Berarti untuk memaksimalkannya kita usahakan setiap pembelajaran tatap muka, jadi sarana prasarana yang ada itu kita gunakan. Nah seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masukan saran yang sangat luar biasa dari kawan-kawan semua. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 bisa diakomodir. Namun jika belum bisa diakomodir semuanya, kita berharap. Mungkin kalau untuk layar ini gimana dan bisa ya Pak Mas? Layar yang permanen atau papan tulisnya yang kita ganti atau gimana? Itu saya lihat ada beberapa di kelas itu papan tulisnya udah ada layar. Yang perlu dilakukan ini saya ambil dari hasil analisis raport yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Jadi ini prioritas nih, ini berdasarkan yang sudah diserahkan oleh tim mutu kepada saya. Jadi saya membuatnya ini berdasarkan yang sudah Bapak Ibu serahkan melalui tim mutu. Yang saya coba rencana pembelajarannya ini mencakup intra kurikuler, ada co-kurikuler dan ekstra kurikuler. Namun ini tidak baku. Jika Bapak Ibu punya kegiatan yang beda dengan ini, silakan dibuatkan ya slide ini.
Ini yang untuk pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran yang nanti akan dimuat dalam kurikulum, yang termuat dalam kurikulum. Nah ini dalam untuk intrakurikulernya dan proses pembelajaran. Padahal kita cuma pengiring ojo. Orang ambil. Enggak, secara keseluruhan yang sama dan orang secara ini toleransi loh, itu kan toleransi secara rutin ya, dan agama kita ya, ini toleransi loh, dan oleh agama lainnya toleransi agamanya kita membuat peningkatan kompetensi yang bisa yang pertama itu ada indikator prioritas, poin 1 kualitas pembelajaran, yang kedua ada akar permasalahan yang perlu diperbaiki, yaitu metode pembelajaran, perbaikan yang perlu dilakukan dari kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Kemudian rencana peningkatannya itu dengan mengikuti pelatihan mandiri baik secara daring maupun luring. Poin yang keduanya ada visi misi satuan pendidikan. Di situ yang akan diperbaiki di situ adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Kemudian ada sosialisasi visi misi dengan warga sekolah. Kemampuan literasi, ada belajar tentang pembelajaran, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran. Kemudian untuk kegiatannya ikut serta secara aktif dalam komunitas belajar. Toleransi agama dan budaya, kemudian untuk memahami toleransi atau kesetaraan, moderasi beragama dan budaya. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah membuat poster dan himbauan terkait toleransi beragama dan mensosialisasikan kepada warga sekolah. Untuk kemampuan numerasi yang harus diperbaiki di situ peningkatan kompetensi GTK dan kebiasaan numerasi di sekolah terkait kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar melalui media online. Jadi kegiatan yang dilakukan di situ adalah melakukan pembiasaan kokurikuler numerasi untuk menghitung kebutuhan belanja dasar murid di sekolah. Di situ peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung kreativitas murid. Kegiatan yang akan dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan kayak saya yang kualitas pembelajaran akan masalah yang perlu perbaikan yang perlu dilakukan, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Di rencana pembelajarannya intrakurikuler kurang apa ya Pak? Menerapkan metode pembelajaran yang menunjang aktivasi aktivitas kognitif siswa dengan memilih pendekatan dan model pembelajaran yang tepat, misalnya saintifik, diferensiasi, dan learning. Perlu diperbaiki bahasa Inggris saya ya nak. Membuat rekayasa teknologi penelitian di bidang sains dan daur ulang barang bekas. Ekstrakurikuler
Silakan. Olahraga tetap. Kami mulai. Mau satu kan? Ya. Dan tepuk tangan lah di Ini dari kelompok A. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren! Wow, keren! Terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok 3. Banyak tahu sini itu apa Pak? Tahu sini. Dimana pedagang yang meningkatkan kompetensi mereka dan dibicarakan mengembangkan aktivitas kognitif. Itu di sini Satgas yang dibutuhkan salah satunya adalah alat peraga permapel, ya. Semoga dengan bisa disediakan. Ya. Dan kedua layar untuk menunjang di mana nanti siswa membuat gambar, misalkan gambar ya, seperti ada koordinatisius untuk mempermudah siswa bisa mengerjakan, bisa tampil depan secara langsung untuk menentukan ya, titik koordinat pada grafik kartesius. Itu gunanya definisi sekolah yang mikroekonomi ya. Yang ke untuk baca di setiap kelas, taman baca di lingkungan sekolah. Nah, itu yang perlu disiapkan untuk agar minat baca siswa itu lebih baik. Yang berikutnya tentang toleransi agama dan budaya, penyediaan tempat sosialisasi keagamaan. Fungsi BPK dan penjelasan mengenai siswa terkait kebijakan bermain agama melalui media online. Salah satu alat yang dibutuhkan adalah aplikasi algebra dan terus untuk karakternya di sini kebijakan yang mendukung kreativitas politik, penyediaan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Oke, baik Bapak Ibu. Terus yang terakhir tentang ya, salah satu sarana yang diberikan paket yang menunjang pencegahan seperti kekerasan sekolah. Yang saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya minta satu ya, refleksi terkait kegiatan kita hari ini. Apa refleksinya? Agar untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin yang belum ya, Yohanes, silakan Yohanes, minta refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Refleksi untuk kegiatan kita hari ini, kalau dari saya secara pribadi, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Banyak hal yang banyak tambahan pengetahuan yang saya dapatkan di sini. Semoga apa yang kita bicarakan di sini nanti akan berdampak besar untuk pembelajaran dan kemajuan sekolah kita ke depannya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Yohanes untuk refleksi. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya untuk kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu
bersedia hadir menghadiri undangan kami pada kegiatan penyusunan perencanaan sekolah berdasarkan analisis rapor pendidikan. Semoga apa yang sudah kita susun di hari ini bisa kita implementasikan untuk tahun 2020. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ini Bu, saya kan mau buat penyusunan perencanaan kegiatan sekolah berdasarkan yang kita buat kemarin yang penentuan prioritas yang sudah dilaksanakan kemarin itu. Jadi ini kegiatan lanjutannya Bu, jadi kita menyusun perencanaan sekolah berdasarkan analisis rapor itu yang sudah kita analisis kemarin. Saran itu mungkin untuk kegiatan ini sudah menyusun rapor itu menyelesaikan rapor itu sudah dari Pak analisis itu ya lanjutkan kita bagaimana sebaiknya agar perencanaan ibu bisa berjalan dengan lancar. Jadi Bu, rencananya nanti Bu yang dilibatkan warga sekolah yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini, pengawas yaitu ibu sendiri, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada tim untuk internal sekolah, kemudian ada guru dan teknik juga. Jadi nanti kita prioritas penyusunannya itu sudah ditentukan berdasarkan 3 komponen utama, yaitu nanti kita melaksanakan itu ada menyusun perencanaan pembelajaran, yang kedua menyusun perencanaan kompetensi, peningkatan kompetensi untuk pesertanya, dan yang ketiganya untuk penyusunan perencanaan untuk sarana prasarananya. Mungkin nanti saya sangat mengharapkan ada masukan dan ada penguatan lah dari Ibu terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nanti ibu tinggal ini aja kapan supaya ada kesepakatan lah, mana tahu mungkin ada acara lain kan. Saya koordinasi lagi batin aku. Nah, ya makasih banyak ya Bu atas sarannya.